Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Spesial Putri. Saya Nurul Akila. Saya Vinci Lidan. Saya Iqbal Hidayah. Dan di belakang kamera ada Juhairun. Saya Juhairun. Kami sedang berada di depan gedung konferensi dan di gedung rektorat. Di sini Kita ada di acara pagelaran K3 angkatan 2021. Stand yang pertama kami akan kunjungi ada di Maritim. Terus guys. Itu kapal yang APK itu kapal apa ya? Tukang pedal gimana nih? Masnya. Jadi apa nih? Saya mau nanya ini apa? Kapal apa? Untuk muatan apa? Yang kapal APK ya? Apa? Bonton dia. Jadi ini ada di ini bisa bara, bisa batu bara, bisa batu, bisa kayu, Insidennya apa aja? Banyak. Dan selanjutnya yaitu ke pengelolaan lingkungan. Kami mau nanya ini alat apa ya? Ini namanya alat transparator atau disebut juga oil. Ini masing-masing ini apa ya, Mbak? Jadi ini tuh masing-masing bak ya, bak pemisah. Manusia di Nanti di sini kan air limbah masuk. Air limbah masuk kotor kan, ada minyak, ada pasir, ada lumpur atau disebutnya sludge ya kalau bahasa limbahnya. Karena ini konvensional dan separator, jadi kita hanya memisahkan air dengan minyak dengan benda padat lain pakai prinsip gravitasi karena kan beda massa jenis ya, minyak sama air kan ini terpisah dan minyak melapuk ke atas. Jadi kita bikin pola pipanya itu ke bawah, belok ke bawah, jadi hanya airnya aja yang tidak kita macam kalau misalnya pipanya lurus aja kan nanti minyaknya ikut kan. Bisa dilihat ya bedanya. Nah, jadi air yang kesini lebih bersih, jauh lebih bersih daripada yang kesini. Jenis sendiri apa ya, Kak? Jenis yang seperti apa? Jadi kalau ini bedanya, ini kan cuman separator ya. Kalau ini sudah terfiltrasi. Jadi ini udah pengelolaan limbah jatuhnya. Ini di contohnya adalah di IPAL. Jadi air limbah menjadi air bersih. Ini ada banyak tahapannya ya. Kalau kalian udah belajar limbah, itu pertama tuh ada aerasi. Jadi aerasi itu kalian memasukkan oksigen ke air limbahnya supaya mengembangbiakan bakteri. Nah, bakteri itu untuk apa? Untuk menggumpalkan vlog-vlog atau minyak-minyak yang ada di air limbah. Nah, jadi kalau udah dikasih bakteri dikembangbiakan di koagulasi dikasih tawas sama kapur atau kaporit. Fungsinya untuk bikin gempuran-gempuran lagi kayak lumpur-lumpur yang ada di limbah. Jadi kalau udah menggumpal kita gampang misahinnya ya antara air dan minyak tadi. Nah, kalau udah disedimentasi, jadi nanti diendapkan aja biar kita lebih gampang lagi misahinnya. Lumpur-lumpur tadi diendapkan di bawah. Nanti airnya kita lanjutin ke terakhir ke filtrasi. Jadi lebih bersih lagi. Nah, filtrasi ini biasanya ada media pasir, batu, Nah, kenapa kita melakukan pengelolaan air limbah? Supaya air limbah itu kalau udah bersih, kita bisa lakukan pemanfaatan lagi, sirkulasi memutar gitu. Bisa kita pakai siram tanaman atau kalau ada teknologi yang lebih canggih bisa kita minum lagi airnya. Ya itu akan diterapin di lapangan kalau atau ini cuma kayak buat prototype? Oh, ini prototype aja. Prototype aja.
Ini prototype, semua itu prototype, semuanya tuh sesuai hasil PKR, project PKR. Oke guys, jadi selanjutnya kita akan melanjutkan ke stand manajemen kedokteran. Simulasi ini ingin menggambarkan fenomena apakah tentang radiasi panas di tempat kerja. Ya, ini tentang radiasi panas di tempat kerja. Ini kan ngambil salah satu tempatnya itu di kilang kan ya, di kilang. Ini kilang. Nah, di kilang itu ada yang namanya dapur. Dapur itu ada pipa-pipa panjang kan. Nah, pipa-pipa panjang itu biasa panas karena dia mengaliri gas. Nah, ini contohnya. Tapi kan kalau di dalam simulasi ini kan tidak mungkin kan panas sendiri kan. Nah, kita dibantu oleh alat yang namanya solder. Nah, tapi tidak bisa kita contohin karena tidak ada listrik di sini. Jadi kita tuh cuma Ada lagi. Permukaan panas saat ini biasanya kita menguji nafas dan lainnya terhadap Di industri tambang ada, tapi yang paling banyak pasti di migas, industri migas. Karena industri migas itu kan mengalami minyaknya pasti melalui pipa kan ya. Terus juga ini menjelaskan betapa pentingnya APD terus menjaga jarak. Sama di setiap tempat kerja itu pentingnya ada sign atau peringatan karena emang kan nggak semua orang tahu kan kalau di tempat kerja itu bahaya apa aja. Apa lagi? jadi ini tuh hit, yang ini hit, jadi cara kerjanya yang hit ini dia mendeteksi panas. Nah ini tuh sistem kebakaran pasif. Kalau yang smoke ini dia mendeteksi kalau ada asap. Nah ini kita lagi bakal ini ya, pemicunya ya. Nanti kalau misalnya asapnya udah ngebul baru yang jadi biasa. Jenis sensornya apa ya kak? Kalau sensornya sendiri itu dari alatnya sih. Oh, dari alat. Nah, kita itu anu sih kemarin tuh nggak pakai mendalami sensornya pakai sensor apa karena itu biasanya bawaan dari alatnya sendiri. Jadi kita tuh cuman gimana ya menerapkan itu tuh harus ada di tiap gedung. Jadi sistem proteksinya harus ada di setiap gedung untuk meminimalisir terjadinya kebakaran, mencegah terjadi kebakaran. Jadi sebelum kebakaran itu membesar kita udah tahu oh di sini ada kebakaran. Juga ini menjelaskan beberapa pentingnya APD menjaga jarak sama di setiap tempat kerja itu. Kalau misalnya salah satu alasan kayak misalnya smoke detector atau detektor ini nggak bekerja itu gara-gara apa? Selain misalnya rusak, apakah kayak gara-gara ketutupan atau? Biasanya belum bunyi ya. Nah kayak gini nih, ini belum bunyi kan karena asapnya belum cukup tebal. Jadi dia belum bisa menangkap asap. Kalau untuk bentukannya seperti ini. Kalau misalnya heat detector, kalau misalnya udah cukup panas, dia bakal bunyi. Misalnya kita panas. Mas kiranya yang ada mau install. Kalau kan ada juga kan sprinkler. Kayak kenapa nggak pakai sprinkler aja? Soalnya kan kalau sprinkler itu kan misalnya kalau kena panas itu kan langsung ngeluarin air itu. Kalau misalnya heat detector itu kan cuman apa? Tes peringatan. Iya, cuman ngasih peringatan aja. Kalau misalnya sprinklernya itu nggak bisa madamin api. Misalkan dia air nih, sedangkan ada tipe kebakaran yang harus pakai foam bisa gitu kan. Nah, kalau misalnya kayak gitu, apinya nggak padam, terus nggak ada bunyi, nggak ada yang tahu. Oh iya. Terjadi kebakaran. Peringati sih. Soalnya ada kebakaran, jadi orang tuh harus waspada. Kayak kita ngambil contohnya di kilang. Di contohnya Isinya yang berupa ada pertanyaan, ada aku jelasin aja. Dan smoke detector ini berarti lebih bagus tuh kalau misalnya kayak di alat yang elektronik gitu, kayak di office atau rumah gitu. Karena ini kan kita ngambil simulasi dan mungkin panas Tergantung sendiri sih. kan. Kalau misalnya kemarin saya nah kalau di Pama itu dia di office-nya cuman pasang heat detector, dia nggak pakai smoke detector. Jadi itu tergantung kebijakan perusahaannya juga. Dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.